produk kita ya dalam konteks journey-nya menuju satu titik yang nanti akan disebut dengan product market fit ya. Jadi teman-teman sekalian, sebagaimana kita tahu ya, sebuah inovasi itu kan umumnya dibuat itu dari sisi pengembangan produk itu mulai dari produk itu masih abstrak ya. Ya abstrak itu belum konkret ya. Tentu saja itu kebalikannya. Jadi dari abstrak menuju konkret. Dari sesuatu yang sifatnya belum ada bisnis modelnya, operating modelnya, ini menuju ke tahapan-tahapan sampai nanti dia tervalidasi bisnis modelnya. Ya, sebut saja kita produk-produk inovasi kekinian ya yang sudah kita sangat kenal ya. Ada Gojek, Traveloka, itu yang inovasi berbasis teknologi maupun inovasi sosial. Itu pada dasarnya mereka melewati fase-fase semacam ini. Jadi mulai dari foundersnya membayangkan secara abstrak, ide awalnya belum jelas bisnis modelnya, makanya proses awalnya itu adalah design thinking. Ya, ini sebuah proses bagaimana kita mendefinisikan masalah dari pengguna, masalah dari pasar yang kemudian kita terjemahkan menjadi produk ya, produk yang masih abstrak. Nah, dalam perjalanannya tentu produk ini terus berkembang karena memang kita sebagai founder tentu berharap produk kita ini bermanfaat ya, makin besar, makin banyak digunakan oleh users. Nanti akan ada satu fase di mana dia melewati sudah mulai konkret, kita sudah launching ya, sudah ada beberapa peserta atau users atau pengguna awal. Namun secara bisnis, karena sustainability dari sebuah produk in the long term, dia harus bisa memenuhi ya kebutuhannya sendiri. Jadi pengembangan produk itu pasti membutuhkan biaya, dan biaya itu harus di cover oleh revenue, oleh profit margin. Karena itu pasti akan dikembangkan dari aspek bisnisnya sampai terakhir ketika dia akan di scale up. Ya kalau sudah jelas cost structure-nya, udah jelas revenue structure-nya, maka ketika di scale up memang akan menghasilkan secara finansial itu positif cash flow. Namun sebaliknya kalau belum clear secara bisnis model, ketika di scale up itu akan menambah kerugian yang banyak, kan begitu ya. Nah, jadi sebetulnya memvalidasi produk itu adalah kita sedang mengikuti journey dari tahapan ini ya. Kalau kita sederhanakan menjadi slide pertama ini ya. Jadi mulai dari problem space, kalau kita sudah punya produk, dan saya asumsikan teman-teman yang ikut di i3 ini kualifikasi memang kan sudah memiliki produk yang sudah jalan minimal 6 bulan, berarti ini sudah masuk ke solution space. Nah, bagaimana kita bisa upgrade it ke next stage of growth, yaitu ke market space untuk scaling up dan ekspansi gitu. Nah, jadi kalau kita mau simpulkan ya, validated produk yang tervalidasi itu adalah sebetulnya berhubungan dengan journey dari growth inovasi kita. Makanya kita harus memahami sebagaimana kita, seandainya teman-teman yang sudah berkeluarga dan punya anak ya, itu kita harus paham perkembangan anak kita ini, mulai dia bahkan sejak dari kandungan, ketika lahir, di hari-hari pertama setelah lahir, kemudian di 3 bulan pertama, 5 tahun pertama begitu ya. Pun demikian dengan inovasi kita, itu kayak anak ya. Karena itu adalah hasil kreasi diri kita kan ya. Produk inovasi itu kita betul-betul harus memahami journey-nya. Dia sekarang di fase apa, seharusnya kondisinya seperti apa yang kita butuhkan supaya dia berkembang lebih lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, karena itu ketika kita melihat produk itu sudah tervalidasi atau tidak, termasuk nanti proses product validation itu, sebetulnya kita sedang melihat tadi journey of growth dalam konteks yang lebih spesifik adalah kita bisa kuantifikasi, kita bisa tuangkan ke dalam bentuk kurva pertumbuhan gitu ya. Jadi kurva pertumbuhan ini kalau disimpelkan, ini ada 3 jenis. Ada yang flat, jadi nggak berkembang ya gitu-gitu aja. Kemudian ada yang tumbuh, namun tumbuhnya dengan besaran pertumbuhan yang relatively pertumbuhan pasar gitu ya, atau business as usual. Ada satu lagi yang pertumbuhannya akseleratif, eksponensial. Nah, para innovator itu harus punya, di antaranya growth mindset itu adalah bagaimana dia bisa menumbuhkan inovasinya secara akseleratif. Karenanya nanti ada beberapa, di lean canvas itu ada beberapa poin yang memang perlu kita definisikan. Apa yang menjadi pembeda
produk kita ini relatif terhadap produk-produk sejenis yang sudah ada gitu ya. Kalau kita tidak punya clear differentiation, nggak punya clear value proposition, maka agak sulit untuk kita mencapai kurva jenis yang ketiga ini yang akseleratif atau eksponensial. Nah, mungkin teman-teman bertanya, ini yang dipetakan dalam grafik ini apa? Ya, ini datanya apa? Ya, ini bisa data users, jadi jumlah pengguna. Jadi sejak produk kita ini diluncurkan, ya, jadi garis X-nya ini bisa itu dimensi waktu ya. Jadi sejak dia diluncurkan di hari pertama atau minggu pertama, bulan pertama terus. Nah, yang sumbu vertikal atau Y itu bisa kita mapping jumlah pengguna misalkan, atau jumlah revenue ya, pendapatan rupiah, gross pendapatan yang kita dapatkan, atau bahkan bisa juga dipetakan sebagai margin. Itu tergantung dengan bisnis modelnya atau operating modelnya. Namun intinya adalah dengan memetakan dua dimensi itu, dimensi waktu dan dimensi pertumbuhan, ya, matriks pertumbuhan yang kita definisikan untuk produk inovasi kita, perkembangannya seiring dengan berkembangnya waktu dia harus tumbuh dengan sangat pesat gitu ya. Nah, ketika dia sampai ke satu titik sudah market fit, users itu sudah senang banget pakai produk kita, bahkan dia repeat ya, maka itu sudah menjadi indikator bahwa produk kita sudah tervalidasi, diterima oleh target marketnya atau target usersnya. Oke ya. Nah, ini sebetulnya lebih detail dari slide pengantar pertama tadi ya, tentang bagaimana innovation journey, innovation pipeline itu mengalami satu proses perubahan transformasi dari abstrak ke konkret, dari tanpa business model ke validated business model. Nah, ini agak berbeda ya grafik tampilan chartnya, karena ini sebetulnya esensi dari bagaimana kita memvalidasi produk inovasi kita. Jadi ini sebuah iteration ya, sebuah proses yang cyclical, yang berulang, ada siklus gitu, dan dia tidak pernah berhenti. Jadi kalau kita ingin mengembangkan produk kita dari abstrak ke konkret, dari tanpa bisnis model ke validated business model, itu prosesnya adalah proses iteratif ya, yang tak akan pernah berhenti berujung, yang secara konsisten oleh para pendiri, para founders itu dia lakukan terus perubahan, perbaikan untuk terus fit ya, untuk terus relevan dengan target usersnya. Karena itu sebetulnya esensi dari memvalidasi produk kita itu adalah kita melakukan model iterasi, dan ini adalah sebetulnya basic fundamental dari proses inovasi ya. Inovasi itu di tahapan fundamental adalah iteration, innovation, disruption gitu ya. Jadi para inovator karena itu harus memiliki kemampuan mental untuk melakukan iterasi secara berkesinambungan, secara konsisten ya, secara disiplin. Jadi ketika kita meluncurkan di bulan pertama ya, setelah produk itu kita desain, kita develop produknya, terus kita tes dulu sebelum diluncurkan, kemudian diluncurkan, kita dapat review dari pengguna awal ya, 5 orang pertama, 10 orang pertama, 100 orang pertama, dia ngasih feedback, oh ini produknya harusnya begini, ini kok begini ya, ini ada bugs, ini kok nggak nyaman saya, ini kok gini, ada error segala macam. Nah, ini kemudian kita redesign lagi, develop lagi, kita tes lagi, kita luncurkan lagi, relaunch ya. Kemudian terus begitu. Jadi produk-produk yang sekarang kita kenal sebagai produk yang sukses ya, digunakan oleh banyak orang, di-download oleh banyak orang ya, dipakai setiap hari, setiap detik, itu adalah sebetulnya pada hakikatnya mereka sudah melewati ratusan bahkan ribuan proses iterasi dari produk mereka. Jadi nggak langsung blok langsung jadi. Nah, karena itu mindset ini penting buat para founders, para innovator, bahwa ketika kita ingin mengembangkan produk kita harus terus memperbaiki ya produk kita ini, dan konteksnya itu adalah memenuhi kebutuhan dari users ya, dapat feedback mereka, dan esensi dari itu semua adalah iteration model. Oke ya. Nah, bagaimana, kapan kita bisa mengatakan bahwa produk kita ini sudah tervalidasi atau sudah diterima oleh pasar? Jadi ada beberapa istilah dalam product life cycle di dunia, khususnya ini konteksnya dunia teknologi startup ya. Ada yang disebut dengan early stage ya, ini masa-masa tahapan awal sejak dia diluncurkan
sampai dia digunakan oleh penggunanya. Nah, sampai nanti ada satu titik disebut product market fit. Jadi kalau kita gambarkan ini, yang sumbu X ini adalah dimensi keuangan, kemudian yang sumbu X ini adalah dimensi waktu, maka pas awal-awal tuh ketika diluncurkan dia nggak langsung diterima pasar ya, pasti ada banyak kekurangan. Nah, makanya ini secara finansial biasanya keluar cost tapi belum dapat revenue banyak, revenue yang belum mengcover seluruh biaya, makanya kondisinya tuh negatif ya. Nah, sampai nanti satu titik dia perbaiki selama masa ini ya. Ini kan produk launch, kemudian nanti relaunch lagi, sampai ada satu titik di mana produk kita ini udah bisa dikatakan mengcover sebagian besar dari keinginan dari users. Nah, maka di titik inilah dia akan tumbuh ya. Bahkan pertumbuhannya dia otomatis ya. Jadi ada proses di mana pengguna yang sudah menggunakan itu merekomendasikan produk kita itu kepada pengguna baru yang lain ya, dan dia akan tumbuh. Nah, inilah yang disebut dengan product market fit ya. Jadi dikatakan satu titik di mana dia sudah menemukan momentum pertumbuhan di mana sudah betul-betul connect dengan kemudian dia masuk ke tahap berikutnya ya, growth stage. Nah, growth stage ini biasanya adalah fase scale up, fase ekspansi, fase replikasi ke wilayah yang lebih luas, ke inovasi produk turunan yang lebih banyak ya, dan dia sebetulnya sudah melewati titik kritis ya, begitu. Nah, pada dasarnya ya teman-teman sekalian, kita lebih spesifik sekarang ke product market fit itu sebetulnya bagaimana, apa kondisi yang menyebabkan satu produk itu fit ya, produk sama marketnya itu fit gitu. Jadi kalau kita petakan secara sederhana, ini modelnya sebetulnya produk kita itu yang di atas ya. Produk kita itu terdiri dari, pertama ada value proposition. Karena satu produk itu pasti menjanjikan atau menawarkan satu solusi atas satu masalah. Menawarkan solusi atas beberapa masalah begitu ya. Beberapa solusi atau beberapa masalah, atau solusi atas masalah yang unik dan unique value juga gitu. Jadi nah ini makanya dasar dari sebuah produk itu, kalau kita ingin fit in dengan market, maka apa yang kita tawarkan itu harus connect dengan target customer, in specific dengan underserved needs-nya target customer kita. Makanya sebelum product validation itu ada customer validation. Nah, kita sekarang sebetulnya ketika membahas product validation itu kita lagi ngomongin yang di atas. Tapi kalau customer validation itu yang bawah. Jadi kita dalam lean canvas kan kita harus paham dulu sebetulnya siapa target customer kita, apa masalah mereka, pain points-nya apa gitu ya. Secara lebih spesifik, underserved needs gitu ya. Karena masalah itu memang bisa sangat besar gitu ya. Tapi untuk menyelesaikan masalah besar biasanya butuh usaha besar. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah masalahnya nggak usah besar-besar dulu gitu, masalah yang kecil saja, tapi belum sempurna diselesaikan gitu ya. Kayak Gojek itu kan bukan masalah nganterin orangnya gitu, tapi masalah kenyamanan ordernya gitu. Jadi Gojek itu tidak membuat sebuah sistem ekosistem transportasi baru, dia hanya menyelesaikan masalah kebutuhan yang underserved. Jadi layanannya itu di bawah standar gitu ya. Jadi sebetulnya layanan yang ada tapi sekarang tuh bikin ribet orang. Nah, jadi layanan itu disempurnakan, orang nggak perlu datang ke pangkalan ojek, orang cukup dari rumah aja untuk order, bahkan tukang ojeknya datang. Jadi itu sisi yang lebih besar kemungkinan kita untuk sukses dengan inovasi kita. Jadi inovasi yang mudah ya dan relatif akan cepat direspon orang itu adalah yang sifatnya memang itu sudah ada tapi kita sempurnakan layanannya gitu ya. Yang sebelumnya underserved needs menjadi well served needs gitu ya. Menjadi bisa diservis dengan baik atau bahkan bisa over expected gitu ya. Kita memberikan lebih daripada apa yang mereka dapatkan. Nah, karena itu ini harusnya sudah lewat ya di sesi sebelumnya, kita sudah memahami pain points, customer problems, kemudian underserved needs dari customer. Nah, ini harus cocok ini dengan produk yang kita
buat, yang kita launch. Nah, pertama ya, yang harus connect itu yaitu apa yang ditawarkan oleh produk kita terhadap masalah dari customer kita. Ini harus connect gitu. Nah, value proposition ini kan statement ya. Ini adalah sebuah benefit statement gitu ya. Kami bisa memberikan A, B, C, D gitu ya. Kami menjamin A, B, C, D. Kami menggaransi dan seterusnya. Nah, itu kan harus diungkapkan itu ke dalam fitur ya. Karena yang bisa dilihat oleh users itu adalah sesuatu yang sifatnya tangible ya, oleh indera mereka, 5 panca indera mereka. Jadi ini harus diterjemahkan ke dalam feature set ya. Jadi satu rangkaian fitur-fitur produk gitu ya, yang fitur-fitur produk itu connect dengan masalah. Kenapa ada fitur produk ini sih di produk kita, di jasa kita ya? Karena ini untuk menyelesaikan masalah A. Fitur B ini untuk menyelesaikan masalah B. Fitur C untuk masalah C, begitu ya. Nah, terakhir yang paling atas tim adalah user experience ya. Jadi konsumen kita ini karena manusia ya, mereka ketika berinteraksi dengan solusi dari produk kita itu mereka mengalami satu perjalanan ya, journey ya, mulai dari perjalanannya 1, kemudian dari step 1 ke step 2, step 3, sampai dia nanti finish ya dengan complete journey-nya menyelesaikan masalahnya. Kayak Gojek ya, ojek online itu kan mulai dari dia registrasi, kemudian dia order, kemudian dia naik ojeknya, kemudian dia bayar sampai close, selesai. Nah, itu yang disebut dengan user experience. Dan user experience ini konteksnya bukan hanya tampilan interface ya, di produk teknologi seperti aplikasi atau software, termasuk produk jasa, termasuk produk fisikal ya. Misalkan kalau produk fisikal itu kita bikin minuman ya, yang bentuk botolnya, kemudian cara menyimpan botolnya itu apakah vertikal atau dibalik atau horizontal. Nah, itu bagian dari user experience yang ingin kita jadikan bagian dari solusi dari apa yang kita tawarkan, yang itu connect dengan masalah mereka gitu ya. Kayaknya ini sebetulnya ini model mensimplifikasi ya, menyederhanakan dari berbagai macam produk inovasi. Itu memang harus ada elemen value proposition yang diterjemahkan secara lebih konkret, apa saja fiturnya, dan kemudian bagaimana fitur itu digunakan oleh pengguna sejak dia mulai touch in dengan produk kita ya, berinteraksi awal sampai dia beres ya, selesai dengan interaksi dengan produk kita. Nah, ketika dua blok ini ya, blok atas itu produk dan blok bawah berupa customer ini connect, itu yang disebut dengan product market fit. Jadi nyambung gitu. Karena itu ketika seorang innovator membuat produk, dia tidak sedang membuat produk yang dia inginkan, tapi dia membuat produk yang menyelesaikan masalah dari target pengguna produk itu ya. Makanya itu ada design thinking ya, prosesnya design thinking, design sprint. Baik, nah ini penjelasan yang tadi ya, dari sisi produk dan sisi market. Baik, nah ini lebih detail lagi. Jadi bagaimana ketika produk itu dibangun, dikembangkan ya. Pertama kan tadi customer discovery ya. Kita cari solusi untuk masalah dari konsumen, kita udah mulai kebayang produknya seperti apa, kemudian kita bikin funnel-nya ya, tahapan perjalanan segala macam, sampai nanti produk itu ketika dipasarkan itu nanti ada bahkan konteksnya ke bisnis model ya. Kalau udah bicara bisnis itu pasti ada kaitannya dengan financial model ya, atau revenue model gitu. Walaupun tidak semua produk inovasi itu di awal profit oriented, tapi secara long term dia harus visible secara finansial. Karena kalau dia tidak ada yang membiayai ya, minimal dia membiayai dirinya sendiri gitu ya, walaupun tidak mencari untung gitu. Karena itu perlu kita definisikan bisnis modelnya.
Ya, revenue modelnya bagaimana cost structure itu di cover oleh revenue stream yang kita juga bangun. Nah, ketika proses ini sudah selesai, nanti memang ke scale execution ya, kita scale up. Kemudian ketika sudah scale up, nanti ke sisi organisasi dan operation. Baik, sekarang kita lebih spesifik lagi, karena esensi dari memvalidasi produk itu adalah kita mengikuti perkembangan perjalanan growth-nya. Nah, maka di early stage yang harus kita fokuskan itu adalah 2 funnel pertama. Apa itu? Acquisition dan retention. Ya, bahkan kalau kita coba belajar ya dari berbagai produk inovasi besar dunia, teman-teman silakan nanti bisa cek ya, googling ya di YouTube dan sebagainya tentang growth. Itu esensi dari growth itu sebetulnya pilarnya 2. Bagaimana kita bisa mengakuisisi customer baru, ya ini yang pertama ini, karena dia nggak akan tumbuh kalau penggunanya nggak tumbuh juga gitu. Nah, yang kedua adalah retention. Retention itu kemampuan kita untuk menjaga konsumen yang sudah masuk ke dalam pengguna, yang sudah menjadi pengguna produk kita, tetap menggunakan, repeat gitu. 2 ini saja fokus gitu ya, di tahapan awal. Bagaimana kita menarik pengguna-pengguna yang baru yang lebih banyak, di waktu bersamaan kita menjaga mereka untuk tetap menggunakan produk kita. Makanya rumus dari growth itu adalah G sama dengan A kali R. Ya, ketika makin banyak yang gabung dan makin banyak yang retain, maka itu akan terjadi akumulasi dari pertumbuhan. Nah, secara lebih luas ya, growth itu memiliki matrix ya, atau funnel. Nah, ini yaitu AA, RRR ya, acquisition, activation, retention, revenue, referral, atau referral revenue. Ya, ini di beberapa referensi kadang dibalik ya, referral dulu baru revenue atau sebaliknya. Nah, jadi kita memang harus punya plan, kemudian kerangka berpikir untuk terus menumbuhkan bagaimana pengguna-pengguna baru itu menggunakan produk kita. Itu yang disebut acquisition. Karena ya, activation, orang yang transaksi pertama itu pasti lebih kecil dari orang yang tahu atau yang orang yang daftar. Jadi kalau misalkan yang tahu atau yang daftar 100 orang, yang melewati fase berikutnya untuk bertransaksi itu pasti di bawah 100 ya, misalkan 80. Nah, maka ini yang disebut dengan conversion rate ya, laju konversinya dari 100 orang 80 orang. Nah, dari orang yang sudah menggunakan kemudian mengulang, jadi ini activation itu adalah dia menggunakan pertama kali. Kalau produk kita berupa event, dia daftar di program pertama gitu ya. Atau kalau aplikasi produk kita ini aplikasi ya, dia adalah orang yang transaksi pertama kali. Nah, tentunya yang kita harapkan adalah dari transaksi pertama ini dia mengulang transaksi yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya ya. Tapi umumnya funnelnya drop ya, dari misalkan 80 orang yang melakukan transaksi pertama itu jadi 60 yang retain ya, yang melakukan repeat. Nah, orang yang repeat ini adalah orang yang memang biasanya setelah mengalami pengalaman pertama menggunakan produk kita itu dia merasakan manfaat, dampak. Ah, ini keren ini, saya suka sekali nih, udah saya pakai lagi deh gitu. Kita harus membuat produk kita semacam itu, karena ketika dropnya signifikan dari 80 misalkan tinggal 10, itu indikasi bahwa produk kita itu banyak kekurangan ya, yang bikin orang tuh pertama kali pakai kemudian kapok. Pas pakai jelek banget sih, saya kapok nggak akan pakai lagi. Nah, itu berbahaya ya, karena orang pertama kali berinteraksi dan pertama kali kecewa gitu, dan dia bahkan nggak akan pakai lagi. Nah, itu salah satu indikator retention tuh, bahwa produk kita itu memang layak untuk digunakan ulang oleh pengguna yang menggunakannya pertama kali. Nah, karena itu secara jangka panjang sebetulnya revenue itu ya, long term revenue, long term profitability ya, keuntungan dari
sebuah produk ataupun smart business adalah ketika baseline users atau baseline customer kita itu adalah dari retain users. Ini yang dalam bahasa Latin kita sebut dengan pengguna yang loyal ya, loyal users, loyal customer. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang bertahan di atas 50 tahun, 100 tahun, memang mereka sudah validated produknya dan orang itu pakai tiap hari gitu ya. Salah satu produk yang sudah validated itu kita pergi aja ke toilet ya, ke kamar mandi kita lihat di situ sabunnya itu kita udah pakai merek itu udah berapa lama ya. Kalau di atas 5 tahun 10 tahun kita adalah loyal users. Kita ini pasta gigi terus apapun yang kita pakai itu dia validasi produknya ya berulang-ulang, dan uang kita itu tiap bulan tiap minggu itu keluar diseparin itu ke innovator, ke owner dari produk itu, dan mereka mengambil keuntungan. Biasanya apa yang kita lakukan, kita merekomendasikan ya ke pengguna lain, ini sabun ini keren, nilainya jerawat udah gitu lembut, harus secara dasar seperti itu. Coach Heri ya, suaranya agak kurang jelas ya. Oke, coba di ya halo. Oke, sekarang udah oke Pak, silakan Pak, lanjut ya. Halo Coach Heri. Oke, sobat sekalian, ditunggu sejenak ya. Sepertinya ada sedikit masalah sinyal di daerah Coach Heri. Ya, oke, alhamdulillah Coach Heri sudah join lagi. Silakan Coach. Harusnya jelas? Ya, sekarang udah oke Coach. Oke. Maaf ya, tadi saya menggunakan wifi hotel ini. Tadi yang udah lost sejak gimana biar saya bisa ulang lagi. Ini ya, betul. Tadi yang terakhir didengar Coach Jahir pas bagian apa? rekomendasi kepada yang lain. Oh, rekomendasi, oke ya. Jadi fase terakhir bahkan di growth funnel ini adalah referral. Ketika user kita itu merekomendasikan produk kita ini ke user baru. Jadi yang mengakuisisi di funnel pertama itu bahkan pengguna gitu ya. Wah, kalau udah kayak gitu udah keren banget itu udah validated ya produk kita itu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, biasanya produk yang fast moving consumer goods ya, yang sangat cepat kita pakai tiap hari, toilet ya, ada sabun, ada pasta gigi di situ. Kalau kita menggunakan merek itu udah tahunan, kita sebutnya retain users. Dan apa yang kita belanjakan tiap bulan untuk membeli produk itu, yaitu sudah menjadi long term revenue dari pemilik produk itu ya. Dan bahkan kita mungkin merekomendasikan ya, apalagi ada produk baru, udah pakai ini aja, ini saya pakai nih, wah ini keren banget gitu. Nah, jadi seperti itu mindset kita membangun produk kita ya. Tapi tadi saya sampaikan, ketika kita di early stage fokus di dua ini, bagaimana kita menggait pengguna-pengguna awal dan membuat mereka menggunakannya pertama kali gitu. Nah, tapi yang setelah pertama kali itu kita harus mempengaruhi dia ya. Di pengalaman pertama itu dia punya kesan yang sangat positif ya, dan puas ketika berinteraksi dengan produk kita pertama kali, sehingga dia akan masuk ke journey berikutnya untuk repeat ya, untuk repeat. Seperti itu ya. Jadi di 3 funnel pertama ya. Acquisition tuh biasanya orang sekedar daftar saja, login, register ya. Kalau activation tuh dia sudah mengeluarkan pengorbanan ya untuk menikmati produk kita, biasanya berupa uang gitu ya. Dia membayar, dia mengeluarkan sesuatu ya yang
kompensasinya mengikuti journey ya benefit dari produk kita. Baru kemudian setelah itu dia akan repeat. Jadi fokus di 3 funnel ini. Karena kalau 3 funnel ini secara konsisten kita bangun, revenue itu adalah impact. Ya, referral itu impact. Ya. Ini nggak usah dipikirin. Nanti ini akan datang sendiri gitu ya. Ketika kita fokus di 2 atau 3 funnel pertama. Oke. Nah, nanti dalam implementasinya apa yang kita lakukan itu ini di produk berbasis digital ya. Itu ya macam-macam tuh untuk mengakuisisi orang tuh kita kasih woro-woro gitu ya, ayo ikut, ayo join, dapatkan ini, dapatkan informasi segala macam, kita dapetin data dia ya, dapetin kan data itu sekarang untuk berkomunikasi dengan pengguna di dunia digital tuh channelnya 2 ya. Pertama adalah email dia, karena dia bisa membaca secara lebih banyak ya dari konten email. Yang kedua nomor WhatsApp atau nomor handphone, karena dia juga bisa mengetahui informasi sesuatu dari media komunikasi yang dia miliki. Nah, 2 itu yang harus kita tangkap di fase acquisition. Pun demikian kalau offline ya, kalaupun produk kita ini bukan produk digital ya, kita harus tetap dapatkan nomor handphone dia, email dia, sehingga kita bisa mempengaruhi dia di fase berikutnya ya, untuk pertama kali transaksi. Jadi offer with purchase, kemudian ada activation program, welcoming program ya, voucher. Ini bahasa gini sih Ra. Karena ketika dia sudah menggunakan full journey ya, tadi UX yang di produk kita itu pengalaman dia berinteraksi dengan produk kita secara full cycle itu, ketika dia melakukan aktivasi ya, dia melakukan transaksi sampai dia selesai gitu, mendapatkan semua dari benefit yang kita tawarkan. Nah, tentu di tahapan berikutnya macam-macam ya, beda-beda gitu. Cara mempengaruhi orang yang supaya repeat sama yang loyal itu beda. Kita nggak bisa samakan ya user itu. Karena itu data menjadi penting. Kita di setiap funnel ini punya database mana users yang cuma di level acquisition, mana users yang sudah activation, mana yang sudah retain, bahkan yang sudah long term ya, yang sudah menjadi pengguna loyal. Nah, oke, ini sekarang udah lebih detail lagi ya teman-teman sekalian. Tentu dalam jangka panjang kita harus mempertimbangkan ya, ketika mengakuisisi users, ngajak orang untuk gabung ke produk inovasi kita ini kan butuh biaya ya. Biaya itu yang minimal biaya komunikasi gitu. Belum lagi kalau kita kasih voucher, kasih sesuatu yang sifatnya diskon ya, itu kan sebetulnya biaya. Nah, bagaimana kita ngitung bahwa produk kita itu memang udah oke secara revenue model ataupun secara bisnis model. Itu di cara ngebandinginnya itu adalah ini ada dua matriks ya. Pertama CAC itu adalah customer acquisition cost. Jadi berapa uang yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu orang customer baru, berapa uang yang kita keluarkan untuk membuat dia melakukan transaksi pertama ya, customer acquisition cost. Contoh misalkan kita bikin promo ya, ayo daftar ke program saya, ke event saya, atau pakai produk saya, pertama kali dapatkan diskon 50% misalkan. Nah, itu kan 50% tuh misalkan modal kita sebetulnya 80, kita kasih 50%, berarti kan kita minus 30 ya. Nah, berarti cost-nya adalah 30. Karena untuk membuat dia transaksi pertama kali kita rugi ya, kita mengeluarkan biaya 30. Nah, gimana kita bisa tahu bahwa 30 itu sudah oke atau kegedean atau kekecilan gitu ya. Nah, itu dibandingkan dengan namanya LTV ya, lifetime value. Lifetime value ini adalah nilai si satu orang customer tadi itu, terus dia akan bertransaksi dengan produk kita itu, mengeluarkan uangnya untuk membeli atau menikmati produk kita itu sampai dia kemudian nggak lagi gitu ya. Misalkan 6 bulan, dia pakai 6 bulan terus setelah itu hilang ya, dia nggak pakai lagi tuh, entah kemana gitu ya, apakah pindah dan sebagainya. Maka nanti
sebetulnya ada namanya yang lebih detail lagi, ada cohort ya, analisis cohort itu untuk melihat user itu sejak dia bergabung sampai dia hilang tuh berapa persen. Nah idealnya dia nggak sampai hilang banget, tapi biasanya nggak 100% orang yang pakai itu 100% stay gitu ya. Bahkan mungkin sekelas WhatsApp sekalipun, orang yang pakai WhatsApp itu sejak download sampai dia nggak pakai lagi itu mungkin dia bisa jadi di atas 90% ya. Tapi kan banyak ya aplikasi-aplikasi messenger yang dikenalin tuh ini yang lebih aman segala macam. Ya Telegram termasuk yang mungkin LTV-nya panjang, tapi ada banyak tuh yang terakhir tuh BIP terus apalah ya yang menawarkan keamanan. Tapi kan ya kita mungkin pernah download, pakai sekali 2 kali, terus setelah itu balik lagi ke WhatsApp gitu. Nah itu namanya lifetime value. Jadi usia si customer itu bersama produk itu, tapi selama masa usia itu dia ngasih value, ngasih penghasilan, ngasih revenue gitu. Nah apa yang kita bandingkan? Jadi contohnya begini, misalkan tadi customer kita kasih diskon kan 50%, biayanya 30. Nah tapi ketika dia di tahapan berikutnya repeat ke produk kita, misalkan ngeluarin uang 100, kita kan untungnya 20 ya. Nah, karena tadi kan cost kita 80, dia harganya 100, kita untung 20. Dan kemudian misalkan dia selama 6 bulan pakai produk kita, berarti kita dapat keuntungan kan 20 kali 6, 120. Nah jadi kita mengeluarkan biaya untuk dia 30, tapi kita dapat keuntungan dari dia 120 ya. Maka yang dibandingkan itu adalah 120 dibagi CAC nya, maka 4 kali ya, 120 dibagi 30, maka memang minimal ya lifetime value ya dari satu platform itu minimal 3 kali. Jadi kalau 3 kali itu tuh masuk akal tuh. Jadi secara bisnis model udah oke, sehingga ketika di scale up itu secara jangka panjang akan memberikan cash flow yang baik untuk produk itu, dan dia akan bisa lebih berkesinambungan bahkan dalam jangka panjang untuk. Yang nggak boleh itu apa? Kita ngeluarin 30 costnya, kemudian dia kan tadi untung cuman 20 ya, dia nggak repeat tuh, jadi cuman berikutnya cuman sekali lagi 2 kali gitu, LTV-nya 2 kali, kemudian berarti kita dapat cuman 20 ya, lebih kecil daripada cost-nya, akor namanya. Jadi biaya yang kita keluarkan 30, tapi kita dapatnya cuma 20 dari dia. Nah makanya lifetime value ini terkait dengan panjangnya kebersamaan user itu bersama kita. Makanya ini sisi retention ya, LTV itu berhubungan dengan retention. Makin panjang pengguna bersama kita, berarti kita makin panjang mendapatkan ya penghasilan revenue stream dari dia gitu. Nah, jadi product validation itu memang di tahap-tahap awal itu masih ya ini produknya harus connect, harus senang bikin si usernya nih banyak yang gabung segala macam. Tapi secara jangka panjang memang kita harus realistis bahwa apapun tuh butuh biaya ya untuk menghidupi dia gitu ya. Dan yang menghidupi produk kita tuh siapa? Customer gitu. Makanya customernya harus dibikin retain secara jangka panjang. Dan lifetime-nya ya, masa kebersamaan dia dengan produk itu harus panjang supaya modal yang kita keluarkan untuk mengakuisisi dia itu kebayar gitu. Intinya begitu ya, LTV dan CAC itu. Oke, itu ya, itu secara garis besar bagaimana mengelola produk sampai tervalidasi. Nah sekarang secara teknis ya, secara teknis apa yang bisa kita lakukan? Poin pertama teman-teman sekalian, ketika kita sudah membuat produk di fase awal MPV ya, minimum viable product, itu kita harus punya mindset bahwa produk kita itu bisa diluncurkan berulang-ulang. Jangan pernah berpikir udah diluncurkan udah selesai, tapi launch again and again, bahkan tiap hari nggak apa-apa, kita perbaiki ya. Di beberapa informasi yang saya dapat, Facebook itu merelaunch produknya tiap 4 jam. Bayang tuh, udah segede kayak gitu aja ya, Facebook masih terus mengimprove produknya ya. Terus Amazon itu satuannya udah detik ya, tiap 11 detik itu ada fitur baru, ada bug fixing, ada segala macam. Apalagi kita yang mungkin masih early stage,
kita harus punya mindset gimana terus memperbaiki produk kita itu lebih sering. Nah itu sangat tergantung dengan proses iterasi tadi, sejauh mana kita melakukan iterasi yang cukup intensif ya. Jadi sprint itu minimal cycle-nya minggu lah, jadi harusnya produk itu di relaunch tiap minggu ya, karena sprint itu Google aja kan sprint itu seminggu ya, full journey-nya. Sprint planning Senin, kemudian ada review, stand up meeting biasanya di hari Rabu. Hari Jumat itu udah retrospektif gitu, udah nge-review seluruh journey-nya. Bahkan dia di hari Kamis itu udah nge-relaunch, testing produknya, dapat feedback. Jumat itu diputuskan, oke, ini kita rilis atau enggak gitu. Nah pas dirilis ternyata ada bugs lagi, nggak apa-apa, kan di minggu berikutnya dibenerin lagi ya. Kita lihat aja Play Store kita ya, App Store itu yang paling sering update aplikasi itu siapa? Produk-produk gede. Bahkan yang sudah gede sendiri mereka memvalidasi produk mereka dengan sangat sering. Nah paling kita nih yang masih early stage, mindsetnya nih harus terus memperbaiki produk kita sesering mungkin. Oke, prinsipnya launch again and again ya. Nah tapi tentu bukan sekedar launching ya, prosesnya juga harus benar. Itu diantaranya adalah dapetin feedback dari users, karena kita tuh harus berterima kasih banget sama user kita ya. Pertama mereka yang ngasih duit ya, ketika ada revenue stream di situ. Yang kedua dia ngasih feedback. Jadi ketika user kita komplain, user kita marah-marah, itu adalah sebuah yang sangat berharga, yaitu feedback yang berharga. Karena kita ngebenerin produk kita tuh dari komplainan mereka. Ini error nih, ini gimana sih, ribet banget gitu ya. Nah ini banyak lah ya, kalau kita baca review aplikasi itu pasti di awal-awal tuh pedes-pedes semua, tapi makin kesana tuh kalau udah tervalidasi, udah market fit tuh pasti yang bagus-bagus, aplikasi bagus, keren banget, rekomendasi, makasih banget. Nah itu tuh udah menunjukkan bahwa produk kita ini udah membuat users kita ini seneng ya. Nah, makanya feedback ini harus dikasih channel ya. Kalau kita punya website, kasih saran masukan, atau ketika dia di medsos kita harus open ya. Terus kemudian di Play Store ya jangan dimatiin, reviewnya open gitu, karena kita akan berkembang dari feedbacknya mereka. Jadi harus ada customer service channel, harus dikasih ruang ya, karena kalau enggak kita nggak pernah tahu orang itu senang apa enggak. Nah sama satu lagi, ini kan yang sifatnya yang aktif adalah users kita. Yang berikutnya bisa jadi kita bikin kita sendiri yang lebih aktif, namanya tuh A/B testing. Ini sejenis riset kecil untuk mengetes beberapa opsi dari produk yang kita kembangkan, itu mana yang disukai oleh users kita ya. Nanti di slide berikutnya kita akan gambarkan kurang lebih seperti apa filosofinya. Ya ini tidak relevansinya tidak hanya produk digital teman-teman, ini produk jasa fisikal pun relevan ya. Yang penting cara berpikirnya gitu, kita bisa adopsi ke dalam produk kita masing-masing gitu ya. Kalau review feedback tadi kan Play Store, produk saya kan ini berupa pelatihan, di mana ya mungkin kita kasih nomor CS gitu ya, berupa WhatsApp atau email. Nah itu bisa juga. Nah oke, saya akan jump in dulu ya, ini keseluruhan journey dari product validation. Intinya adalah dari semua yang kita lakukan ini adalah untuk memperbaiki conversion rate. Tadi balik lagi ke funnel AARRRR itu. Jadi makin bagus laju konversinya dari acquisition ke activation ke retention, maka itu menunjukkan produk kita ini makin diterima. Tapi sebaliknya, kalau dari satu funnel ke funnel berikutnya drop dalam banget, itu menunjukkan banyak orang kecewa. 100 orang daftar, yang pakai cuman 20, berarti dia daftar tapi nggak pakai gitu ya. Terus dari 20 yang pakai pertama kali, yang berikutnya langsung drop misalkan ke 2 orang. Waduh, yang 18 orang itu berarti kita kecewa ya. Nah produk yang bagus itu adalah yang conversion rate-nya tinggi. Idealnya itu di atas 20, di atas 40 ya. Kalau makin besar memang
jutaan ya. Tapi makin kalau udah di atas 20, 40 atau di awal-awal ya, idealnya tuh di atas 50 itu udah sangat baik. Tapi kalau dropnya di bawah 20 itu tanda-tanda ada masalah dengan produk kita. Nah, untuk ini semua ya, untuk proses ini semua bisa dilakukan, kuncinya adalah iterate. Iterasi ya, jadi kita tidak boleh berhenti untuk terus memperbaiki produk kita, dapetin feedback, kemudian develop, kemudian tes, kemudian deploy atau relaunch. Baik, nah ini sekarang salah satu cara ya, ketika kita memperbaiki produk kita dan kita mau tes hasil perbaikan ini tuh kira-kira akan membuat lebih baik atau enggak. Ya, namanya A/B testing. Kenapa disebut A/B? Karena pilihannya dua, A atau B gitu. Bisa juga sih XY. Ya, cuman mungkin karena XY kan belakangnya AB lah ya, AB. A sama B. Jadi kita bisa membuat dua opsi. Misalkan ini bedanya apa ya? Opsi layout yang pertama dengan yang kedua itu cuma beda warna doang. Jadi button yang di kanan atas tuh yang pertama warna biru, yang satu warna merah. Nah, kita lihat berapa banyak yang menggunakan opsi A sama B. Ternyata yang A 17%. Ya, jadi ini conversion rate-nya 17, ini 24. Makanya kita putuskan yang mana? Yang B ya, karena dia lebih besar gitu. Gitu, jadi simple sih. Jadi kita nyoba yang ini begini, yang ini begini, mana yang lebih bagus itu yang diambil gitu ya. Contoh lain misalkan ada two sample test, jadi kita bikin langsung dua opsi, yang satu layoutnya vertikal, yang satu layoutnya horizontal. Kita launch ke target group yang masing-masing berbeda ya, tapi profilnya sama. Ternyata conversion rate-nya yang paling besar adalah yang A. Jadi orang tuh lebih ditunjukkan, misalkan orang dari yang dipapar 25% transaksi. Kalau yang ini dari yang dipapar dikasih tuh yang 5% aja transaksi. Nah, berarti produk yang A ini yang lebih baik dan ini yang kita relaunch. Atau yang kedua bisa jadi control test. Artinya kita punya produk yang sekarang, yang A ini adalah kita yang produk kita sekarang, terus kita improve. Kita mikir kayaknya coba kita ganti deh, yang merah ini jadi hijau gitu. Kemudian kita launch yang B ini, kemudian kita lihat efeknya, ternyata naik gitu. Dari 23 setelah diganti ini jadi 37. Nah, maka yang B ini kita pilih gitu. Tapi kalau sebaliknya misalkan yang B ini malah jadi turun, dari 23 drop jadi 10. Udah keep yang existing. Kita harus cari lagi gimana caranya dari 23 ini ke 50, ke 70 dan seterusnya. Ya, jadi A/B testing itu selalu membandingkan antara dua hal, yang existing dengan yang baru, atau dua hal yang baru yang kita tes dan mencari yang terbaik konversinya. Baik, ya waktu saya ini mudah-mudahan dalam waktu 5 menit selesai ya, yang tentang pivot ini. Nanti 10 menit terakhir kita bisa gunakan untuk tanya jawab. Termasuk teman-teman kalau seandainya ada yang mau tanya bisa langsung di chat ya, supaya waktunya lebih efisien. Ini baru ada satu orang, Mas Denny Maulia ya. Silakan yang lain kalau ada yang bertanyakan, nanti nggak perlu open mic ya, supaya waktunya lebih efisien. Baik, bagian terakhir adalah pivot. Kalau tadi product validation itu lebih ke sisi fitur-fitur produk gitu ya, UX. Nah, pivot ini di antara bagian dari product validation yang secara perubahan tuh lebih besar ya. Jadi pivot ini diambil dari istilah basket. Jadi kalau kita bolanya udah mati, nggak bisa di-dribble lagi, kita masih boleh bergerak, tapi harus ada satu kaki yang bertumpu ya. Ini namanya pivot. Nah, pun demikian dengan bisnis, dengan produk, kita boleh mengubah-ubah produk kita, tapi core-nya nggak boleh gitu. Jadi yang diubah itu adalah
produknya, operational modelnya, dan mencari engine of growth yang baru. Tapi secara core bisnisnya dia nggak berubah. Ya. Nah ini kita kapan pivot dilakukan? Itu ketika secara umum nggak terjadi pertumbuhan dari grafik revenue ataupun misalkan users flat atau turun, decline gitu ya. Ini kalau kita punya produk terus nih nggak berkembang ini, kok usersnya nih nggak nambah-nambah, terus yang ada malah turun. Jangan-jangan kita harus mengubah produknya gitu ya. Memang produk kita ini kita harus akui ini nggak bagus, kita harus ubah dengan cara pivot gitu. Inovator itu harus jujur, kalau memang jelek ya dia harus menerima itu jelek dan berubah gitu ya. Jangan maksa, kalau maksa nanti ya ujungnya juga akan waktu yang membuktikan apakah memang jadi jalan atau jadi mati gitu. Nah ini ada 4 contoh dari berbagai macam studi kasus ya, ada zoom in out, kemudian berubah customer segmentnya atau business architecture-nya. Contoh Instagram tuh ketika di launch pertama kali itu kayak Facebook waktu itu ya, segala macam ditawarin dan nggak tumbuh ya, jadi usersnya tuh ya segitu-gitu aja. Akhirnya dia pivot melakukan zoom in, jadi lebih fokus ya, fokus pada apa? Aplikasi buat foto doang. Jadi beda dengan Facebook, karena kalau dia ada buat chat, posting lah, curcol segala macam, apa bedanya sama Facebook? Kayak dia zoom in buat foto doang, ternyata malah tumbuh gitu ya. Itu contoh pivot, dia harus merubah. Yang kedua zoom out. Zoom out sebaliknya, dari yang spesifik kemudian jadi lebih banyak ya. Kayak Gojek awalnya cuma ride hailing, dia masuk ke nganterin makanan, nganterin barang, kemudian macam-macam lah. AirAsia juga begitu, ketika pandemi ini dia pivot ya, industri penerbangan mati, dia untuk bertahan hidup dia harus mencari engine of growth yang baru. Maka dia masuk ke ride hailing, dia akuisisi Gojek Vietnam, kemudian dia bikin aplikasi food delivery dan seterusnya. Intinya bertahan hidup, nggak mati, tumbuh lagi, usersnya nambah lagi, revenue nambah lagi gitu ya. Jadi ini kebalikannya ya, jadi bisa lebih spesifik atau diversify lebih banyak. Nah ini juga contoh yang lain, mengubah customer segment. Jadi kalau customer segment yang kita niatkan ini nggak respon juga, ya udahlah cari segmen baru gitu ya. Contoh Marlboro tuh di awal untuk perempuan rokok nggak ngerespon, ternyata cowboy ya, cowok pria yang merespon. Facebook awalnya untuk kampus, ternyata direspon oleh banyak orang. Jadi untuk masyarakat luas, nggak cuma kampus di Harvard aja tempat si Zuckerberg ada gitu. Yamaha Mio awalnya untuk perempuan, ternyata yang cowok seneng juga ya pakai Matic itu. Dia bikin varian-varian baru, Mio Matic untuk cowok ya. Padahal Mio itu kan meow ya, kucing awalnya untuk cewek gitu. Tapi karena direspon juga oleh segmen laki-laki, di relaunch lah dia, bikin varian-varian baru. Intinya tumbuh terus gitu ya. Terakhir business architecture. Nah, ini agak dramatik, biasanya karena disruption kayak pandemi ini. Zara, Louis Vuitton tuh drop revenue-nya karena mall-mall mewah ditutup. Dia akhirnya bikin core bisnisnya tetap ya di tekstil, di apa ini namanya tuh, industri outfit ya, pakaian segala macam, tapi dia bikin APD harganya 30 juta, 50 juta, masker harganya 100 juta gitu, dan laku aja sama orang-orang kaya dibeli. Ismaya Group, restoran-restoran premium di mall-mall besar dia tutup semua, dia ganti bikin platform catering online, Yummy Box. Nah itu bisnisnya tetap bisnis kuliner ya, tapi mengubah operational model. Baik, kita masih punya waktu 12 menit ya, silakan ditulis pertanyaannya di chat box, saya akan go terus satu-satu. Coach Jahir, saya langsung saja ya. Oke, boleh Coach, silakan Coach. Jadi teman sobat sekalian yang mau bertanya, mungkin kita mulai dari yang di chat room aja ya, Coach ya. Baik, saya langsung baca aja ya Coach, langsung saya boleh, biar cepat ya. Bagaimana LTV untuk produk program sosial charity di mana benefit bagi customer tidak ada secara langsung? Ya, saya kebetulan sekarang juga membantu salah satu lembaga kemanusiaan ya,
uh, ya harus ada revenue streamnya, Mas Denny ya, karena ngasih benefit, ngasih program itu kan cost. Jadi kalau ada uang keluar, kita harus punya uang masuk gitu. Berarti LTV-nya adalah donatur. Jadi users dari, jadi gini, kalau program sosial itu kan ada beneficiaries, penerima manfaat, ada donatur. Nah kita fokus kemana? Menurut saya sih fokus ke donatur ya. Karena kalau kita punya donatur banyak, ngasih uang banyak, kita bisa melakukan donasi, charity, filantropi yang lebih banyak gitu. Jadi LTV-nya adalah LTV dari donatur. Gimana caranya bikin donatur itu berdonasi tiap bulan, tiap minggu, bahkan tiap hari gitu ya. Karena makin LTV-nya makin sticky, makin sticky itu apa? Lengket ya, itu makin sustainable. Anda bisa melakukan program apapun ya, sebanyak apapun kalau duitnya banyak gitu kan. Tapi sebaliknya kalau orang donasi sekali terus ya kata si donaturnya ini nggak jelas nih lembaganya nih, saya nggak dapat laporan, terus juga kayaknya impactnya tuh ini jangannya dimakan sama pengurus ini, udah dia hilang tuh. Nah makanya kita fokusnya tuh gimana bikin produk ini ya kan, ini program sosial, nih produk program sosial tuh yang benar-benar tuh si donaturnya retain gitu ya, bahkan referral, dia ngajak teman-teman, ini bagus nih saya ngasih donasi ke lembaga ini, wah keren mereka ini, para penerima manfaatnya juga banyak, mereka begini seterusnya, itu akan lebih masif gitu. Itu ya. Berikutnya Mbak Arifah Nurul Firoh, Akademi Literasi. Kapan kita bisa menilai produk ini masih bisa dilanjut atau tidak? Nah, yang jelas gini, para innovator tuh memang harus punya sense juga ya. Ini nih, tapi gini, ketika dia turun, bukan berarti kita matiin gitu ya. Kita harus berusaha terus sampai titik darah penghabisan. Bahasanya begitu. Titik darah penghabisan itu apa? Cash flow. Jadi kalau duitnya udah untuk ngebiayain suatu proyek udah habis ya, terus kita mau ngapain lagi? Kita nggak punya uang kan? Makanya titik di situ. Tapi makanya ketika masa kita masih mampu untuk ngegedein sesuatu, kita harus melakukan tadi banyak validasi produk ya. Jadi relaunch, fiturnya dibenerin, feedback users dibenerin, kemudian relaunch lagi, lakukan pivot. Jadi nggak ada matinya. Makanya mentalnya para inovator itu harus mental kecoa ya. Kecoa itu apa? Nggak ada matinya, udah dipukul ya, dilempar segala macam, udah dijejek-jejek masih hidup gitu. Nah inovator tuh harus gitu ya, sampai benar-benar kepala sama badannya terpisah, ya udah beneran mati gitu ya. Jadi Mbak Arifah makanya kita harus jangan telat ngerespon ya. Makanya tadi si grafiknya tuh harus kita liatin terus. Kayak kita lah ya, misalkan yang sudah punya anak, jangan sampai nunggu anak itu tuh pingsan. Ketika udah mulai dia anget badannya, batuk-batuk, itu harus segera direspon itu. Waduh, ini kasih obat dulu deh yang ada di rumah gitu. Kemudian istirahatkan. Tapi misalkan lebih parah, bawa ke dokter gitu. Jadi kita harus cepat merespon ya dari turunnya. Halo Pak Seri. Kinerja dari grafik tadi. Nah, seperti itu ya. Ya barusan dia pindah sendiri nih dari 4G ke Wi-Fi. Ini harusnya udah oke lagi. Udah jelas ya suara saya? Oke. Halo? Lanjut Coach. Next ke Mbak Suryani Wardah Baitul Quran. Kapan saatnya kita berpikir bahwa produk kita gagal dan harus pindah ke yang lain? Sebetulnya pada dasarnya nggak ada produk gagal gitu ya. Memang ini harusnya tuh dibetulin sejak awal ya Mbak Suryani. Jadi makanya proses inovasi itu kan bertahap tuh, dari customer validation, product validation. Jadi harusnya kalau kita bikin produk itu yang menyelesaikan masalah customer, itu nggak akan gagal. Nah
gagal itu adalah ketika memang nggak direspon, jadi nggak ada yang pakai gitu. Kalau udah nggak ada yang pakai kan, kalau nggak ada yang registrasi, nggak ada yang akuisisi, nggak ada yang pakai otomatis. Dia udah ditawarin segala macam juga, kayaknya nggak ada yang mau, berarti memang harus diganti, harus pivot. Mungkin bisnis architecture-nya yang berubah ya. Kayak tadi misalkan Ismaya Group, dia kalau telat memutuskan untuk menutup seluruh restoran-restoran premiumnya di mall, dia tetap bertahan. Terus si pihak mall ya tetap ngecas ya, Pak bayar dong tiap bulan. Ya walaupun ini tutup ya ada biaya lah gitu. Kalau telat ya dia mati itu, duitnya kan keluar terus tapi nggak ada penghasilan gitu ya. Jadi dia memutuskan dengan cepat, udah saya matiin restorannya yang sifatnya fisikal, tapi dia berubah, bisnis architecture-nya berubah. Saya tetap memanfaatkan chef dan koki terbaik saya untuk tetap dia membuat makanan enak yang selama ini disukai oleh customer, tapi mereka nggak harus datang ke mall, mereka pakai apps ini. Nah gitu, itu kan produknya sebetulnya nggak gagal, yang gagal itu bisnis modelnya, restoran di mall besar yang tutup gitu. Jadi dia tetap mempertahankan core bisnisnya yang sebagai bisnis kuliner, dan mempertahankan chef-chef terbaiknya untuk tetap menawarkan produk yang sama tapi journey-nya berbeda gitu ya. Cara orang untuk mendapatkan produk itu tidak datang ke mall gitu ya Mbak Suryani. Jadi kalau kita yakin dengan value proposition produk kita ini ngasih solusi ya, yang diganti bukan produknya tapi operation modelnya gitu. Coba aja tadi berbagai macam tadi ya, apakah zoom in, zoom out, segmennya berubah atau bisnis architecture-nya berubah gitu. Pokoknya coba terus sampai benar-benar udah beneran kagak ada lagi ya, udah ganti lagi produknya gitu ya. Baik, berikutnya dari Mas Firdaus ya, Nata Cita, A/B testing bersamaan pada waktu berbeda. Lalu apakah jika yang pertama disukai, apa balik lagi kedua? Padahal experience kedua belum selama produk pertama. Ya, jadi A/B testing itu kan tadi ya bisa user yang sama tapi dikasih perlakuan yang berbeda, atau itu tadi yang control versus itu yang control versus new ya, yang kedua tadi itu harus saya tunjukin lagi. Jadi ini memang ada dua pendekatan, tapi ini tampaknya pertanyaannya maksudnya adalah kayaknya yang kedua ya. Nah yang ini. Jadi kalau yang B ini kan control test tuh yang kita punya sekarang, kemudian kita bikin lagi, kita berasumsi ada satu opsi lagi yang mungkin lebih baik, asumsi kita tuh secara design thinking asumsi kita lebih baik. Nah kita tes lagi, tentu ini ke user yang sama, ternyata naik, ya udah kita pakai yang baru gitu ya. Tapi kalau yang baru ini lebih buruk, jangan dipakai, keep aja yang existing. Jadi intinya ujung-ujungnya tuh conversion rate ya, kita cari yang lebih baik atau yang sama baiknya. Nah kalau yang sebelah kiri itu sample test, ini adalah orangnya beda, si target sampelnya berbeda, kemudian dikasih stimulus yang berbeda ya, tapi profilnya sama ya supaya apple to apple gitu. Nah mana yang lebih baik responnya, maka itu yang dipilih gitu. Nah ini jika yang pertama disukai, apa balik lagi ke yang kedua, padahal experience produk kedua belum selama produk pertama. Jadi walaupun dia baru, kalau sudah terbukti naik ya dinaikin gitu. Makanya nanti harus apple to apple ya. Kapan kita memutuskan bahwa conversion rate ini sudah cukup sampelnya ya untuk memutuskan iya atau tidak. Begitu. Yang jelas data yang menjadi landasan kita mengambil keputusan. Baik, berikutnya Mas Randi Himawan, Teras Muda, jelasin lagi part feature set value proposition. Tadi kurang nangkap. Oke. Sebaiknya berapa customer retention rate? Baik, ini kembali ke yang awal ya.
Jadi memang ini fase awal ketika kita membuat produk ya. Jadi produk yang kita buat itu harus dipastikan value proposition-nya. Value proposition itu janji ya, janji manis dari produk kita yang memberikan solusi itu connect dengan masalah gitu ya, dengan masalah users. Ini harus connect. Termasuk ketika ada fitur-fitur, kan janji itu kan konsep kan, janji itu konsep, janji itu statement. Secara tangible ya, secara visual itu harus bisa dilihat oleh inderanya users ya, oleh matanya, telinganya, bisa diraba, bisa dirasakan whatever ya. Yang jelas itu bisa dirasakan manfaatnya. Nah itu kan diungkapkan ke dalam fitur. Nah fitur ini kan kalau di aplikasi ya tombol, ada menu segala macam. Kalau dalam produk fisikal ya bentuk botol, terus kemudian rasanya produknya gitu. Atau misalkan kalau jasa keramahan customer service ketika menerima pendaftaran, kemudian ketika dia ikut eventnya suasana itu menyenangkan, happy, terinspirasi, kemudian fulfilled gitu ya, dia merasakan wah gue dapat banyak nih, nggak nyesel nih ikut ini, benar-benar ini keren banget. Nah itu tuh kan di deliver lewat fitur ya. Fitur itu journey, nah ujungnya itu adalah user experience. Bagaimana journey itu kita ciptakan. Makanya kalau produk jasa itu ya setiap touch point pengguna berinteraksi dengan jasa kita itu benar-benar harus dipastikan experience-nya itu memorable, experience itu impresif gitu. Dan itu hanya bisa diciptakan dengan fitur-fitur ya di pendaftaran, ketika datang pertama kali, ketika mulai dengar ya, termasuk misalkan webinar, seminar. Yaitu kalau di awal panitianya udah kagak ada, terus juga ini nunggunya lama banget, 10 menit terus diem gitu. Nah itu kan udah mulai ada experience-nya kan berbeda gitu ya, dengan misalkan pas awal disambut, kemudian mereka sudah mulai connect gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu ya. Itu dalam ilustrasi untuk produk jasa yang kadang sulit kita membayangkan gimana UX-nya gitu. Kalau dalam aplikasi kan lebih mudah ya. Begitu ya, mudah-mudahan lebih jelas. Retention itu dari berapa peserta? Pokoknya ya dari semua yang activation, yang transaksi pertama, berapa tuh dia dropnya ke orang-orang yang sudah transaksi itu, berapa yang mengulang gitu. Mau 10, mau 100, nah tentu memang makin banyak makin baik ya. Nah, makanya mulainya dari atas, dari acquisition. Jadi acquisitionnya yang harus masif, kemudian sehingga nanti funnel berikutnya kita bisa hitung. Oke. Jika ada program yang low conversion, baiknya launch program baru atau memperbaiki program yang sudah ada. Tadi ya, opsinya kan bisa pivot, bisa mengimprove. Intinya bukan kita maunya apa, tapi kita harus dapetin feedback dari users itu kenapa mereka nggak mau ke funnel berikutnya. Jadi memutuskan itu lagi-lagi dalam inovasi itu bukan maunya innovator, bukan maunya kita, tapi maunya pengguna seperti apa gitu ya. Jadi we are not our customer. Customer is everything ya. Ditanyanya ke mereka gitu. Baik, ini masih ada 10 lagi ya. Saya cukup aja mungkin konkret success story yang perlu dilakukan. Tadi ya success story dari Instagram, dari Yamaha, Marlboro, Ismaya Group. Kemudian terima kasih ya review untuk membuat digital product, misalnya proses improvement nasional. Yang bukan digital product tadi saya udah jelaskan ya, jasa, kemudian beberapa produk yang fisikal harusnya sudah tercover. Permintaan mulai menurun, agar tidak terlambat melakukan perubahan, kapan sebaiknya kita pindah ke yang lain? Ya sesegera mungkin. Makanya cycle dari iterasi tim founders itu harus intensif melihatin produknya. Kayak seorang ibu yang baru melahirkan anaknya itu dilihat, bukan lagi day by day, jam by jam, itu anaknya tuh gimana tuh gitu ya. Kok anak saya membiru di jam ketiga, wah ini kenapa nih gitu. Jadi kita ini dengan produk inovasi kita tuh, kita harus kayak ngurus bayi yang baru lahir ya, nggak boleh lengah.
Kalau terlambat nanti bisa ini. Jadi harus serius ya, begitu ya, Mbak Suryani. Mas Sabik, retention, lembaga pelatihan, masalahnya terselesaikan, akhirnya tidak repeat. Bagaimana menurut supaya bisa repeat? Ya harus dicari tahu dia butuhnya apa ya, kemudian supaya repeat itu kasih aja kebutuhannya. Jadi lagi-lagi yang bisa menjawab ini adalah target usersnya dari Mas Sabik ya, target usersnya dari pelatihan itu. Lembaga pelatihan itu value propositionnya apa, fiturnya apa, untuk masalah apa. Nah masalahnya ini udah selesai semua belum gitu ya, rasanya masalah banyak ya. Jadi semakin kita mendalami masalah customer, pain points-nya, underserved needs-nya, maka produknya bisa dikembangkan dari situ. Baik, istilah create the market, follow the market. Produk harus follow the market. Ya, produk kita itu harus follow the users, bukan market ya, users kita, target users kita. Ya kalau users itu merepresentasi market, makanya kita memang harus responsif terhadap market, betul. Jadi user centric, consumer driven atau market driven, itu inovasi yang powerful tuh di situ. Ya bukan produsen driven atau innovator driven. Jadi itu kita bukan customer kita, jadi belum tentu pas ya. Pak Puji, makasih. Oke, Coach Heri, sorry. Udah lewat ya? Sudah lewat waktunya. Ya, ada 12 lagi, mohon maaf teman-teman sekalian, belum. Nanti mungkin mekanismenya panitia. Ya, panitia mohon merekap nanti mungkin di dalam media lain saya bisa jawab, mungkin email atau apa, insyaallah. Baik, saya kembalikan ke Pak Jahir, mohon maaf tidak bisa menjawab semua. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you so much pada Coach Heri. Ya, sobat sekalian, ini kebetulan pertanyaannya juga cukup banyak ya.